Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang sudah lihat di video learning? Hari ini kita belajar apa saja? Integral tak tentu, Pak. Ya, siapa yang jawab tadi? Wahyu. Wahyu. Integral apa? Integral tak tentu, Pak. Nah, satunya lagi apa? Integral Riemann, Pak. Integral Riemann. Oke, ya. Tadi Wahyu sudah jawab ya. Wahyu mendapat skor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai integral tak tentu ya. Nah, dalam rangka memahami ini, coba saya bertanya seperti ini ya.
fungsi apa yang apabila diturunkan menghasilkan ya 12x min 8. Itu pertanyaannya. Fungsi apa yang apabila diturunkan menghasilkan 12x min 8? Ada yang bisa menjawab? Apa punya, Pak? Ada yang mau coba jawab? Siapa? Salsa, Pak. Salsa. Salsa yang mana ya? Sebentar. Salsa. Salsa. Salsa betul namanya? Oh, Salsabila. Ya, ya, silakan. Salsa, silakan menjawab Salsa. Fungsi apa yang diturunkan menghasilkan 12x min 8? Jawaban. Ya. Salsa. 6x pangkat 2 8x min 8x, Pak. min 8x, gitu. Ya. Betul? Ya, Salsa. Nah, coba kalau kita perhatikan, misalnya fx-nya sama dengan 6x kuadrat min 8x. Ya. Nah, ini kalau diturunkan menghasilkan apa nih? F aksen x sama dengan apa nih? Ya. 6 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1. Itu kan? Dikurangi 8. Ya, sama dengan 12x pangkat 1 min 8. Sama dengan 12x min 8. Betul, ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ya, ada fungsi yang lainnya ya. Misalnya 6x kuadrat min 8x ditambah 10. Ini pun kalau diturunkan menghasilkan apa? Ya. Kalau diturunkan menghasilkan 12x min 8 juga. Ya. F aksen x. Ya. Itu adalah 12x min 8 juga ya. 6x kuadrat diturunkan menghasilkan 12x. Kemudian min 8x diturunkan menjadi min 8 ya. 10 diturunkan menghasilkan 0 ya, karena konstanta. Jadi jawabannya sama juga 12x min 8. Ya. Tapi ya, ini pun bisa 6x kuadrat min 8x misalnya dikurangi 45. Nah, ini pun kalau kalau dihitung ya, maka f aksen x juga ya, itu menghasilkan 12x min 8 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tadi yang jawab Salsa ya. Salsa mendapat skor 3. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kita lihat bahwa ada ketika kita mencari fungsi yang turunannya 12x min 8, ya, ternyata ada beberapa jawaban yang bisa muncul, ya, yang mungkin, ada jawaban yang mungkin. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Apa bisa disimpulkan? Kira-kiranya. Ada bisa menyimpulkan? Pak. Siapa? Yang mau jawab siapa? Betul, Pak. Siapa? Lailatul. Ya, oke. Lailatul, apa jawabannya? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diberikan? Kesimpulannya berarti suatu fungsi yang apabila itu diturunkan menghasilkan fx, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya. Nah, jadi soal semacam ini, ya, itu tidak mempunyai jawaban tunggal, ya, tidak mempunyai jawaban tunggal. Jadi ada takdir hingga
dalam hal ini ada takbar hingga banyaknya jawaban ya yang bisa diberikan ya. Jadi nilai C ini bisa beraneka ragam ya. Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini ya. Tuliskan integral ya. Integral dari 12x min 8 ini ya. Nah, ini sama dengan 6x kuadrat min 8x ditambah C. Ya. Nah, di sini T-nya ini adalah konstanta. Ya. Berapapun nilainya, ya, selama C ini bilangan nyata, ya, maka 6x kuadrat min 8x tambah C ini kalau diturunkan akan menghasilkan 12x min 8. Ya. Nah, jadi apa maknanya integral ini? Ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan 12x min 8. Ya. Itu artinya integral 12x min 8. Ya, yaitu fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan 12x min 8. Ya. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya ini. Ya, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Nah, secara umum ya, integral dari fx dx ini adalah fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan fx. Jadi kita mencari fungsi yang sebelum diturunkan. Nah, contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Misalnya gini, integral dari ya, integral dari misalnya E pangkat X. Nah, ini. Nah, ini artinya apa? Ya, ini adalah fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan E pangkat X. Itu maknanya. Ya. Ini maknanya dari integral E pangkat X dx. Fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan E pangkat X. Ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya apa ini? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Fungsi mana yang diturunkan menghasilkan E pangkat X? X pangkat X plus Ya, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Salsa, Pak. Salsa lagi. Oke, ya. E pangkat X. Itu saja? X-nya jadi plus C, Pak. Ditambah C. Ya. Nah, ya. Ini jawabannya. Ya. Oke, ya, Salsa. Salsa mendapat skor 3. Oke. Ya. Nah, tadi barangkali kita di dalam menjawab ini, ya, barangkali kita menebak-nebak, ya, Nah, supaya memudahkan kita dalam menjawab, ya, ada baiknya kita lihat beberapa rumus, ya, untuk membantu, ya, menjawab soal-soal mengenai integral tak tentu. Ya.
rumus 1. Rumus 1 integral dari U pangkat N DU itu sama dengan 1/n tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1. Ini rumus yang pertama ya. Nah, di sini N-nya itu tidak boleh bernilai negatif 1. Nah, rumus 2. Nah, bagaimana kalau N-nya min 1? Ya, N-nya min 1 bagaimana? Nah, kita gunakan rumus yang lain. Ya. U pangkat min 1 ya. Atau bisa juga integral 1/U DU. Atau bisa juga nulisnya integral DU/U. Nah, ini sama dengan logaritma natural. Logaritma natural dari U ditambah C. Itu rumus yang kedua. Rumus 3. Ya. Integral DU itu sama dengan U ditambah C. Kemudian berikutnya rumus 4. Integral dari E pangkat U. Itu sama dengan E pangkat U itu sendiri. Rumus 5. Integral A pangkat U itu sama dengan 1/logaritma natural dari A dikali A pangkat U. Ya. Nah, di sini A-nya ini tidak boleh, A-nya ini harus positif. Ya. Dan tidak boleh bernilai 1. Nah, kemudian rumus 6. Nah, ini sebetulnya suatu dalil ya, suatu dalil, teorema. Nah, jadi kalau kita misalkan ya 1, 2, dan seterusnya hingga UN itu merupakan fungsi dari X dan A1, A2, dan seterusnya hingga AN ini adalah konstanta, maka berlaku integral
dari A1 U1 ditambah A2 U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AN UN DX. Nah, itu sama dengan 1 integral U1 DX ditambah A2 integral U2 DX dan seterusnya hingga AN. Nah, saya ada contoh ya. Apa contoh 1? Contoh 1 misalnya gini, integral ya, 4 X pangkat 5 dikurang 7 X kuadrat tambah 10 pangkat X tambah 12. Nah, ini soalnya. Seperti ini. Ya. Nah, apa kegunaan dari teorema ini? Ya. Nah, teorema ini digunakan apabila integrannya itu memuat lebih dari satu suku. Ya. Nah, di sini integrannya itu ya memuat lebih dari satu suku. Ya, itu ada 4 suku. Ya, suku pertama 4X pangkat 5, suku kedua min 7X kuadrat, suku ketiga 10E pangkat X, suku keempat adalah 12. Ya. Ini ada 4 suku. Berarti kita gunakan dulu teorema ini. Ya. Nah, sehingga integral ini sama dengan, nah di sini ada A1, A2 sampai AN. Di sini A1-nya 4, A2-nya min 7, A3-nya 10, A4-nya 12. Nah, di sini A1-nya adalah 4, ya. Berarti 4 dikali integral. Nah, 4 dikali integral ini X pangkat 5. Nah, suku berikutnya berapa? A2 min 7, ya, berarti ditambah min 7. Tambah min 7 dikali integral X pangkat 2. Tuh, ya. Kemudian A3 nilainya 10. Ya, berarti ditambah 10 kali integral E pangkat X. Setelahnya 12 ditambah 12 integral ya, dx. Nah, itu ya.
Kemudian baru kita mengerjakan 4 integral ini satu demi satu. Ya. Integral yang pertama dan integral yang kedua kita bisa gunakan rumus yang pertama. Ya. Nah, kemudian untuk integral yang ketiga, f pangkat x, kita gunakan rumus yang keempat. Ya. Nah, kemudian untuk integral yang keempat, ya, kita gunakan rumus yang ketiga. Ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan rumus itu, ya, ini akan menghasilkan 4 dikali, ya, terapkan rumus pertama, ya, untuk integral pertama. Berarti 4 per 1 ditambah 5 tambah 1, ya, dikali x pangkat 5 tambah 1. Itu, ya, integral yang pertama. Kemudian integral yang kedua ditambah min 7 tambah min 7 dikali 1 per, ini n-nya 2, jadi 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Ya. Kemudian ditambah 10 integral f pangkat x, ya. Integral f pangkat x tetap f pangkat x. Ya. Kemudian ditambah 12 integral dx itu adalah x tambah k, ya. Di mana k ini konstanta, ya. Di sini saya ganti simbolnya. Nggak jadi masalah ya mau konstanta diberikan simbol yang mana, ya. Mau huruf L boleh, M boleh, C juga boleh, ya. Bebas, nggak jadi masalah. Dengan nah 4 dikali 1 per 5 tambah 1. 4 per 6, ya. Berarti 2 per 3. 2 per 3 dikali x pangkat 5 tambah 1, 6. Ya. Ulangi. 7 per 3. 7 per 3 dikali x pangkat 3. Ya. Tambah 10 pangkat x. Ditambah 12x ditambah k. Ya. Ini k-nya adalah konstanta. Nah, jadi ini jawabannya. Nah, untuk contoh satu ini apakah ada yang ditanyakan? Untuk contoh satu. Jadi teorema ini, ya, teorema ini digunakannya untuk memecah integral ini nih. Ya, ini kan integralnya terdiri dari lebih dari satu integran. Ya. Nah, jadi kita pecah seperti ini. Jadi tadinya satu integral dipecah menjadi beberapa integral seperti ini. Nah, ini kan cuma satu integral, ya. Nah, dipecah menjadi 4 integral. Ya. Di mana masing-masing integral ini digunakan dalam penyelesaiannya kita gunakan rumus-rumus ini. Ya. Apakah ada pertanyaan untuk contoh satu? Ya, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan contoh 2 ya. Misalnya soalnya adalah integral dari 5 dikali 11 pangkat x dikurangi misalnya akar pangkat 3 dari x kuadrat, ya, ditambah
3 per X. Nah, ini soalnya seperti ini. Ya. Nah, kita jawab. Saya Pak. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, ya, kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang kita kenali. Ya. Jadi ini bisa diubah jadi seperti ini. Ya. 5 dikali 11 pangkat X. Ya. Dikurangi X pangkat berapa? X pangkat berapa ini? Ini X pangkat berapa? 2/3. Ya, siapa yang jawab tadi? Daru. Daru. Oke, ya. Daru. Daru mendapat skor 3. Lanjut lagi, ya. Nah, jadi betul ini X pangkat 2/3, ya. X pangkat 2/3. Itu, ya. Nah, ditambah 3 dikali 3 kali 1 per X. Nih. Ya. Nah, baru kemudian ya, kita gunakan teorema ini tadi, ya. Kita gunakan teorema ini. Apa demikian? Karena di sini ada lebih dari satu integran, integral suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ya. Integrannya memuat lebih dari satu suku. Ya. Nah, jadi ini kita gunakan teorema tadi, ya, sama dengan 5 dikali integral ya 11 pangkat X. Ini. Nah, kemudian ditambah min 1. Min 1 dikali X pangkat integral X pangkat 2/3. Pangkat 2/3. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ditambah 3 ya, dikali integral ini. Ya. Nah, jadi sudah kita pecah menjadi 3 integral, ya, baru kemudian kita gunakan rumus-rumus yang tadi. Ya. Ini integral yang pertama, 5 dikali integral 11 pangkat X. Ya. Itu adalah 1 per logaritma natural dari 11 dikali 11 pangkat X. Itu, ya. Kemudian ditambah min 1 dikali 1 per 2/3 tambah 1. Ya. 2/3 ditambah 1. Dikali X pangkat. Ya. 2/3 tambah 1. Itu. Ya. Nah, ditambah 3 dikali integral dari dx per x. Kita gunakan rumus yang nah, ini logaritma natural. Logaritma natural dari harga mutlak x. Itu, ya. Ditambah t. Ya. Nah, sama dengan, nah ini kalau kita sederhanakan jadi apa?
5 per 5 per logaritma natural 11 ya. Dikali 11 pangkat X. 11 pangkat X. Nah, itu yang suku pertama. Suku keduanya ini negatif. Nah, negatif. 1 per ini berapa? 3 per 5. 3 per 5. Ya, dikali X pangkat. X pangkat 5 per 3. Ya. Ditambah 3 kali logaritma natural dari harga mutlak tambah C. Nah, jadi ini jawabannya. Ini jawabannya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk contoh 2? Untuk contoh 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Contoh 3. Contoh 3 misalnya integral X. Ini berapa? Ya, atau 1 per akar X lah ya. Satu per akar X. Nah, ini sebagai latihan ya, sebagai latihan kalian di rumah ya, kalau ada waktu coba dikerjakan nih integral 1 per akar X dx ya. Nanti sebentar di sesi kedua kita sudah masuk materi yang baru lagi yaitu integral tentu ya. Oke. Sekarang kalian bisa keluar dari link yang ini. Nanti langsung masuk lagi di link yang satunya lagi ya. Terima kasih.